Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Isni, NIM 164201021028, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IST Buton, akan menjelaskan tentang jenis-jenis topikal terapi pada proses penyembuhan luka. Tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Home Care Nursing for One oleh dosen pengampu Bapak Claude Suwardin, SCAP, NS, MKes. Jenis-jenis topikal terapi. A. Hidrofobik. Pengertiannya terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif dialsilkarbamoil klorid (DACC) yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri sehingga diharapkan dapat terjadinya ikatan secara fisika, dan dengan pergantian dressing, bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Kelebihannya di sini adalah yang pertama, mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya mencegah meminimalkan resiko infeksi. 2. Tidak menimbulkan resistensi. Ketiga, tidak menimbulkan alergi. Keempat, tidak bersifat sitotoksik, utamanya bagi jaringan granulasi. Kekurangannya di sini tidak dapat menyerap eksudat banyak. 2. Biasanya membutuhkan secondary dressing. Contoh produknya, pertama, Cut-Made Sorbet Dressing Pad. 2. Cut-Made Sorbet Ribbon Gauze. 3. Cut-Made Sorbet Sweep. 4. Cut-Made Sorbet Tap Vers. B. Natural Fiber Dry Dressing. Pengertiannya di sini adalah pembalut luka ini terbuat dari kapas, kasa, atau kombinasi keduanya. Kasa sudah lama dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama. Ekonomis membuat kasa menjadi primadona, namun akhir-akhir ini ratingnya mulai menurun, tergantikan oleh modern dressing. Kelebihan dari natural fiber dry dressing ini, yang pertama, mengabsorsi dan melindungi. 2. Menciptakan lingkungan yang kering pada luka (bila dibutuhkan). 3. Dapat digunakan untuk mengompres bahan luka. Kekurangannya yang pertama adalah sangat jauh dari kriteria balutan ideal. 2. Tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis. 3. Serpihan katun dapat menjadi benda asing yang menghambat penyembuhan luka. Contoh produknya, yang pertama, kapas. 2. Kasa atau gauze. 3. Semi-permeable film dressing. Di sini pengertiannya adalah dilapisi dengan bahan perekat tipis, transparan, mengandung poliuretan film, permeabel terhadap gas tapi impermeabel terhadap cairan dan bakteri, mendukung kelembapan termasuk pada nerve ending sehingga mengurangi nyeri, dan yang paling penting adalah memudahkan inspeksi pada luka. Kelebihannya yang pertama, permeabel terhadap gas, impermeabel terhadap cairan dan bakteri. 3. Mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan tetap lembab. 4. Memudahkan inspeksi luka. Kekurangannya yang pertama adalah tidak dapat menyerap eksudat. 2. Tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang sehingga banyak. 3. Bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan. Contoh produknya, yang pertama adalah Leukomed T. 2. Opside. 3. Epiview. Yang D. Foam dressing. Pengertiannya adalah mengandung poliuretan foam, tersedia dalam kemasan sheet atau lembaran atau
cavity filling. Dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan severe hingga high exudates. Kelebihannya pertama adalah mendukung suasana lembab pada luka, 2. Daya serap tinggi, 3. Dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Kekurangannya yang pertama tidak memungkinkan terjadi autolysis debridement. Contoh produk pertama Elevin, 2. Hydrasorb. Yang hydrocolloids. Pengertiannya adalah balutan ini mengandung partikel hidroaktif (hidrofilik) yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya mengabsorpsi kelebihan kelembapan pada luka dan mengkonversikannya ke dalam bentuk gel. Hidrogel dapat bertahan 5-7 hari bergantung karakter eksudat. Kelebihannya pertama, partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat, 2. Membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana lembab. Yang ketiga, mengurangi frekuensi balutan sebab dapat bertahan 5-7 hari. Kekurangannya tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri anaerob. 2. Melengket sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tepi luka yang mudah terkelupas. 3. Kurang cocok untuk luka dengan cavity. Contoh produk Duoder Aquasil Hydrofiber Convel. F. Hydrogel. Pengertiannya adalah sebagai salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air mengembang dalam air (exudat luka), mirip dengan hidrokoloid tapi dalam bentuk gel. Kelebihannya bekerja sebagai autolytic debridement, menciptakan suasana yang lembab pada luka, mengabsorpsi eksudat. Kekurangan pertama, amorphous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Biasanya membutuhkan balutan sekunder, dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Contoh produknya Committed Gel, Intrasite Gel, Duoderm Gel. G. Calcium alginate. Terbuat dari polisakarida rumput laut (seaweed polisakarida), dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat dan berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihannya yang pertama, menghentikan perdarahan minor pada luka, 2. Mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Kekurangannya biasanya membutuhkan secondary dressing. Kedua, kadang sulit membedakan antara pus dengan gel alginate yang terbentuk. 3. Tidak cocok untuk luka kering. Contoh produknya yaitu pertama Caltostas, kedua Algicide, yang ketiga Convel Sorb. H. Silver dressing. Pengertiannya, silver dressing cocok untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh, memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat revitalisasi hingga 40% dibanding penggunaan cairan antibiotik. Kelebihannya yang pertama adalah efektif membunuh bakteri termasuk biofilm, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Kekurangannya, penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast. Yang kedua, menghambat proses granulisasi dan proliferasi sel. Contoh produknya Acticoid. Demikianlah presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.